Selamat pagi, Pak Jess. Sangat setuju. Jos. Tuh. Ini testimonial-testimonial kayak begini kamu harus nonton dan baca. Jangan cuma dengerin VT saya yang ini, Jess. Tapi kamu klik tuh, Pak Dian Boys kosong itu. Kamu klik, kamu baca tulisan itu dan kamu dengerin konten saya itu, Jess. Ya, Pak Jess sangat setuju. Jos. Saya penderita aslam 5 tahun, Pak Jess. Dulu pecinta obat kimia. Saya nggak ngomong lagi ya. Itu hebat loh ya. Ya, orang-orang yang sudah terobat-in masalah lambung, pasti kalau kamu tidak berhenti, kamu pasti akan menjalar sampai ke ginjal. Pasti. Ada 2 penyebab masalah ginjal. 1, kamu bermasalah dengan gula darah, kemudian kena ke lambung, kena ke ginjal, atau kamu bermasalah dengan lambungmu, tidak ada urusan dengan gula darah, kamu bermasalah dengan lambungmu, karena moh, terus langsung kena ke ginjal. Itu dua urutan. Dan dua-duanya fix, no debat. Nah, kalau udah kena ginjal, pasti kamu akan menyerang ke jantung. Yang di kambing hitam kan pasti kolesterol. Ujung-ujungnya berlipat-lipat terus. Kalau kamu tidak merubah pola makan, pasti akan urusannya dengan sel yang rusak. Sel yang rusak pasti kanker. Sel yang rusak pasti urusannya miom. Sel yang rusak pasti TU itu MOR. Itu sel yang rusak. Nah, nanti merambahnya ke masalah kepala, otak. Otak yang penuh dengan gula, jadi Alzheimer. Lagi lola. Ya, nanti ujungnya pasti akan operasi, kemoterapi, radiasi. Nanti ujung-ujungnya pasti ke situ. Ya, itu putaran setan itu, lingkaran setan. Kamu harus pahami itu. Ya, ini Pak Dian ini atau Mas Dian atau Mbak Dian ini, Pak Dian ya, Dian Boys ini. 5 tahun Pak Jess, dulu saya pecinta obat kimia, sampai efek samping obat kimia, indera penciuman rusak. Betul. Karena apa? Karena efek obat kimia itu ya kamu tahu sendiri lah, saya tidak bisa menjelaskan lah. Ya, banyak di antara teman-teman kita sejawat, DKTR sejawat, itu mementingkan obat untuk pasiennya. Ininya kenceng masalahnya, persentasenya kenceng. Sehingga setiap tahun mereka bisa jalan-jalan. Selama dia praktek, mereka bisa membangun rumah bagus, mewah rumahnya. Tapi kamu tidak pernah melihat, Jess, banyak DKTR yang sudah pensiun, atau ketika dia meninggal, dan ada keluarganya jadi miskin total. Banyak istri DKTR yang ujungnya jualan baju, jualan kue, jualan apa di rumah sakit di mana DKTR itu bekerja. Kenapa? Ya itu dijadikan sebuah ladang untuk dia menghasilkan. Gitu. Apa itu? Farmasi. Dan itu dilegitimasi oleh jurnal tahun 1916. Saya ngomong begini kan resikonya gede banget. Walaupun apa yang saya ngomong benar. Tapi kan melawan mereka. Makanya saya melawan mereka untuk diri saya sendiri. Dan saya berhasil. Gitu. 2022 saya berhenti dengan OBAT. Saya tidak mau di OBAT-in. Bahkan resep terakhir yang saya tebus sampai detik ini saya tidak minum. Masih ada. Saya bisa tunjukkan kalau orang mau tanya maksa saya. Ronsennya ada. Yuk, USG-nya ada. Saya bocor 30%, ya. Jantung saya gede membengkak begitu. Kemudian pasang ringnya, ini bekasnya di sini masih ada nih. Foto-fotonya ada semua. Saya dimasukin pasang ring jantung. Dan waktu itu berhubungan dengan COVID, komorbid, hampir lewat saya. Tapi karena saya mengerti rahasia ini, maka saya merubah kehidupan saya. Pola makannya saya rubah, pola sehatnya saya rubah, pola hidupnya saya rubah. Naik sepeda, jalan kaki, terus setiap hari dari 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, sampai bisa 100 langkah, sampai bisa 500 langkah, sampai bisa 1000 langkah, sampai bisa 10.000 langkah. Lalu naik sepeda dari 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, sampai terakhir saya naik sepeda 50 kilo, 48 kilo. 48 kilo saya naik sepeda. Nah itu dia. Nah itu cara saya merubah kebiasaan itu. Kalau enggak bisa, bos. Karena itu sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan itu hanya butuh rutinitas. Repeating, repeat, diulang. Dan dari pengulangan itu kamu akan belajar. Nah ini Pak Dian ini belajar juga. Sehingga yang dulu sampai penciumannya hilang, ya saya hampir mengalami itu, bener, saya hampir mengalami itu. Sekarang udah pulih lagi itu. Kalau kamu baca komen-komennya ya, akhirnya saya atur pola makan. Nah itu jalan yang paling bagus, karena sehat itu masalah maintenance tubuh.
Sehat itu masalah maintenance tubuh. Tubuhmu di-maintain pakai makanan atau tubuhmu di-maintain pakai obat. Nah, itu kamu putuskan sendiri, nggak mungkin saya dong. Saya hanya ngomong begini untuk ngangkat, untuk ngasih bukti kepada kamu. Kalau kamu nggak mau ya itu hakmu kan, bukan hak saya. Ya, orang-orang terdekat saya yang kasih tahu jangan sarapan dek, jangan sarapan mas, jangan sarapan bu, jangan sarapan om, jangan sarapan tante, jangan sarapan tulang, jangan sarapan lamburu, jangan sarapan opung. Mau ya mereka sehat. Kalau nggak mau, bodoh amat. Mulut-mulut dia, lambung-lambung dia, ngapain saya mau pusing? Enggak, saya enggak akan pusing dengan orang. Karena apa? 10 orang yang mau dengar saya dan melakukan itu belum tentu satu. Belum tentu satu. Beneran, belum tentu satu. Tapi kalau ada satu yang melakukan, wah itu jos banget ya. Nah, buktinya salah satunya Pak Dian ini. Bukti-buktinya, ini kamu lihat diri saya, istri saya, orang-orang yang ngikutin saya. Mereka kan sehat-sehat. Makannya sekali Pak, ya makannya sekali. Dan fit di badan. Fit, betul-betul fit. Kamu mau geber kayak apa, fit di badan. Nah bayangin aja ya Jess, 15 hari lebih saya tidak ada di rumah. Keluyuran, kerja, mengerjakan pekerjaan lapangan. Sampai ke Thailand, pulang dari Thailand jam 1 langsung ngegas ke Jawa Tengah. Lanjut ke Jawa Timur, pulang-pulang hanya batuk doang. Sayanya yang batuk. Batuk karena kecapean. Batuk karena kecapean, ya bener capek. Lu nggak batuk kan tapi kan? Enggak. Nah, dia nggak batuk. Nah, batuknya saya pun nggak nular ke dia. Padahal, ya, itu yang aku salutin. Padahal setiap hari kumpul tuh. Nggak ada nular sama sekali. Saya aja yang batuk. Cucu saya juga anak ketularan batuk. Nah itu tuh. Itu yang kamu harus pahami Jess. Sehat itu pilihan. Bukan takdir sehat itu. Lahir takdir. Mati takdir. Tapi sehat itu pilihan. Kamu yang milih bukan saya. Enak aja. Kamu yang mau six pack kok. Saya yang push up. Saya push up ya untuk diri saya, bukan untuk kamu gitu. Saya tidak sarapan ya buat diri saya, bukan buat kamu. Saya tidak makan malam ya buat diri saya, bukan buat kamu. Kamu mau enggak sarapan, kamu mau sarapan, kamu enggak makan malam, kamu mau makan malam, itu kan urusan-urusan kamu, mulut-mulutmu, bukan urusan saya. Saya enggak pusing dengan itu. Ya, kalau kamu mau dengar bacot saya ngomong, kamu coba ikutin. Nggak usah lama-lama, 3 bulan aja kamu ikutin, rasakan sendiri ya. Kamu ini masalahnya hidup hanya untuk komplain sih. Lapar Pak, nggak makan, bodoh amat. Nggak kuat Pak kalau nggak makan, bodoh amat. Apalagi keluhannya. Apalagi itu keluhannya itu. Bodoh amat. Itu saya nggak pusing Jess. Kamu mau lakukan apa enggak itu bukan urusan saya. Kamu loh beli racikan apa enggak bukan urusan saya. Saya nggak pusing. Saya hanya menyiapkan. Yang mau monggo, yang nggak mau ya sudah. Saya dinyek-nyek, dihina-hina, apa itu dinyek? Dihina-hina, ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Iya, nggak beli kan nggak bikin kita Iya. miskin juga. Saya loh punya bisnis sendiri. Itu loh akun saya kamu lihat, bisnis saya di kripto loh. Saya jalankan serius di situ. Kelilingan saya loh bukan karena Makcin. Bahkan ada orang-orang yang pelanggan racikan Makcin pengen temu loh, saya nggak mau temuin. Ya kalau kamu mau bisnis sama saya, ayo saya temuin. Saya presentasiin bisnisnya seperti apa. Tak ajak bisnis, itu yang paling penting karena itu untuk masa depan. Kamu bisa menghasilkan, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu gitu. Itu saya mau, ayo tak ajarin. Pak Jess bisnisnya apa sih? Saya kepengen ikut dong Pak Jess, ayo gas. Kan gitu, kalau saya ngajarin kan gitu. Mau ikut bisnis saya, ayo gas gitu. Saya ajarin sampai bisa. Ya sampai bisa. Sampai menghasilkan. Itu kalau ikut komunitas kami untuk bisnis yang satu ini sampai menghasilkan. Jadi nggak main-main. Ya, saya punya komunitas di Indonesia udah ada 20.000 orang, Jess. 20.000 orang, hampir 4.000 atau 5.000 di 24 negara. Ya kurang apa kayak gitu. Nah, gede kan berarti kan komunitasnya besar banget kan. Nah, tinggal kamu aja mau apa enggak, kan enggak dipaksa. Kalau mau ayo, kalau enggak mau ya wes mau diapain lagi gitu. Enggak perlu dipaksa-paksa kalau soal begitu. Masalah duit itu mau ayo, enggak mau ya sudah. Gitu, Jess.
Ya.